Persija Jakarta melakukan penyerangan. Terlihat jelas shape bertahan Madura United 6-3-1. Masing-masing sayap Madura United diminta untuk track back, mundur ke bawah, mengantisipasi permainan kelebaran dari Madura United. Di samping itu, penekanan dari shape 6-3-1 pemain Madura minor membuat pemain Persija nyaman untuk mengalirkan bola 1-2 sentuhan ataupun permainan diagonal. Ya, Persija Jakarta berhasil mengalahkan Madura United dengan skor akhir 4-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu Persija ciptakan gol di menit 20 lewat Gustavo Almeida, lalu disamakan oleh Madura di menit 40 lewat titik putih penalti berhasil dimanfaatkan Lulinya. Gol kedua Persija dicetak oleh Simic di menit 43 lewat penalti. Gol ketiga Rio Matsumura di menit 71 asis dari Ferrari, dan gol keempat Persija lewat Pedro Henrique di menit 90 plus perpanjang waktu 6 menit asis dari Syahrian Abimanyu. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau kita lihat susunan formasi Persija bersama coach Carlos Peña, di atas kertas gunakan pola 1-3-4-1-2. Ini merupakan skema ataupun formasi yang di beberapa pertandingan terus digunakan oleh coach Carlos Peña. Rio Matsumura yang berada di belakang Gustavo dan Simic perannya sangat amat esensial tanpa menyampingkan pemain-pemain Persija yang lain. Salah satunya yaitu ada Ramon Bueno. Madura United di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, ini penyerangan yang dilakukan oleh Persija Jakarta. Terlihat shape yang coba dibentuk oleh Madura United. 4 pemain belakang, Koko, Rusadi, Pedro, dan Ibrahim, dibantu oleh masing-masing sayap Madura United. Lulinya turun ke bawah untuk mengantisipasi Rio Matsumura yang menjaga sisi kelebaran Persija, pun Andi Irfan sayap kanan Madura turun ke bawah mengantisipasi permainan kelebaran dari Verja Andika. Di sektor tengah bagi Persija Jakarta ada Ramon Bueno dan Mace Gayos, sedangkan Madura United terlihat meletakkan Hanis Sagara, Ilham Shah, dan Jordi. Di depan ada striker tunggal Maxwell. Nah, dengan struktur 6-3-1 yang dibangun oleh Madura United khususnya di babak pertama, penekanan tidak agresif sehingga membuat Ramon Bueno, Mace Gayos, dalam grafis ini contohnya lagi Rio Matsumura yang menguasai bola, mudah untuk mengalirkan bola karena tidak ada gangguan. Nah, di case grafis ini Jordi Werman sudah meminta ada salah satu pemain Madura United harus menutup, mengganggu gerakan Rio. Nah, tujuannya ke posisi yang terdekat tentu Ibrahim Sanjaya. Namun jarak mereka jauh membuat Rio Matsumura bisa memberikan umpan ke area di belakang garis pertahanan Madura United. Nah, ini momen skema bertahan yang dipakai oleh Madura United, bentuknya 6-3-1. Lulinya turun ke bawah, Andi Irfan turun ke bawah membantu 4 pemain belakang dari Madura United. Struktur penyerangan yang dilakukan Persija pun tentu Rio Fahmi akan menjaga sisi kelebaran kanan, Verjan Dika menjaga sisi kelebaran sebelah kiri. Rio Matsumura sekarang berada ataupun mendekati Simic Gustavo, ada 5 pemain, dan Madura membangun 6 pemain ketika defensif. Itu niatannya ya bagaimana tidak kalah orang melawan sisi penyerangan dari Madura United. Nah, ketika hal tersebut diinisiasi oleh pemain Madura, ya itu tadi sektor tengah yang dimiliki oleh Madura tidak agresif dari sisi penggangguan terhadap seperti Gayos, Ramon Bueno. Nah, di sini Hanif Syahbandi yang seorang center back, bayangkan bisa dengan mudah masuk ke daerah pertahanan dari Madura United tanpa ada gangguan, dan Hanif pun masih sempat melakukan permainan diagonal pas menuju Rio Fahmi. Dan ya, tujuan dari diagonal pass ataupun switch play jelas bagaimana merenggangkan struktur pertahanan 6 back yang diupayakan oleh pemain-pemain Madura United. Nah, memang di kala Madura United bermain ke dalam banget, bermain oportunis, menunggu sebelum melakukan beberapa improvement dan mengambil inisiatif, itu tentu membuat Persija Jakarta pun nyaman kan. Berbeda khususnya di babak kedua, Madura United mengambil inisiatif
tertib, lebih berani untuk bermain bola teman-teman, memainkan 1-2 sentuhan. Persija Jakarta pun dibuat tidak nyaman lagi seperti di babak pertama. Nah, kemudian ini grafis selanjutnya pada saat Mace Gayos, lihat itu, diberi kemudahan untuk memberikan progresi bola ke posisinya sisi kelebaran Persija sebelah kiri. Siapa dia? Firja Andika. Nah, 6 pemain yang dimiliki oleh Madura United ketika tanpa bola, di situ ada Lulinya dan Ibrahim Sanjaya, berhasil lepas gitu aja, loss. Nah, pada grafis ini pelatih Madura United melakukan switch terhadap sayap yang dimiliki oleh Madura. Lulinya menjadi sayap kanan, sedangkan Andi Irfan menjadi posisi sayap kiri. Dan ya, menjadilah sebuah berbahaya terhadap lini pertahanan Madura United teman-teman. Nah, ini proses gol dari Persija Jakarta di saat struktur 6 pemain belakang dari Madura United tidak prominent akibat gerakan dan akselerasi yang dilakukan oleh Rizky Ridho unbalance. Ibrahim Sanjaya pun tertinggal. Ketika unbalance, tidak compact, tidak padat teman-teman, muncullah celah dan rongga yang dimanfaatkan oleh pemain Persija. Dalam grafis ini posisi Simic, Gustavo, Mace Gayos melawan 2 pemain dari Madura, Rosadi dan Koko. Prinsip bertahan harus lebih banyak orang. Nah, dalam momen ini Madura United udah kalah orang. Nah, disitulah membuat pemain bertahan dari Madura United banyak pertimbangan untuk mengambil keputusan. Jika mengambil dan memepet sebelum passing dilakukan Rizky Ridho, pemain bertahan Madura ke areanya Gustavo Simic, maka akan muncullah ke posisinya Gayos ruang. Nah, malah sebaliknya, jika posisi pemain bertahan Madura fokus ke Gayos, maka akan muncullah ke posisinya Gustavo ataupun Simic ruang. Jadi gantung pemain Madura United dari sisi bertahan karena kalah orang tadi. Karena gantung itu membuat muncul ruang di antara Rusadi dan Koko Ari. Nah, disitulah dimanfaatkan oleh Rizky Ridho dan bisa diceploskan oleh Gustavo Almeida dengan nyaman. Nah, ini momen dimana Persija Jakarta kebobolan. Nah, ini pun serupa teman-teman, di saat overload coba diciptakan oleh pemain-pemain Madura United, menyecar nih areanya dari Hanif Syabandi. Lulinya masuk, kemudian dibantu oleh rekan dari Lulinya. Nah, kemudian muncullah keronggangan kan antara Rizky Ridho dan Hanif. Kenapa? Karena Hanif pun tentu harus berhati-hati. Kalau dia terlalu dalam ke posisinya Lulinya, maka posisi pemain sayap dari Madura United seperti di grafis ini akan muncul ruang. Maka dia pun mengkalkulasi pergerakan tersebut untuk balance, untuk seimbang. Jika bola diberi ke samping, maka Hanif pun sudah siap menutup. Nah, jika diberi bola ke Lulinya, sudah siap untuk menutup. Nah, dalam konteks ini kan itu berhasil, tetapi terlalu kotor ataupun terlalu agresif terhadap Lulinya dan penalti bagi Madura United. Nah, ini grafis momen penalti dari Persija Jakarta setelah 1-1 skor teman-teman. Ini permainan memang apik. Nah, diberi bola ke posisi Rio Matsumura. Rio Matsumura kan berada di belakang dari Gustavo dan Simic. Nah, karena dia bergerak di antar lini, diberi free roll teman-teman. Nah, disitulah dia sering mendapatkan space, mendapatkan kebebasan. Kombinasi triangle dilakukan Rio Ramon Bueno ke posisi Rio Fahmi yang melakukan pergerakan tanpa bola dan dijegal oleh pemain Madura United. Dan Persija dapat penalti, Simic bisa menceploskan untuk menjadi sebuah gol. Nah, ini bagaimana peran esensial yang dimiliki oleh Rio Matsumura. Dia di belakang Simic Gustavo. Otomatis Simic Gustavo ini berhasil nih, ataupun memiliki andil bagaimana mereka untuk mengganggu, mengalih perhatikan pemain belakang yang dimiliki oleh Madura. Dalam konteks ini, 2 CB dari Madura tertarik ke posisi Gustavo ataupun Simic. Nah, konsekuensinya Rio Matsumura akan mendapatkan ruang. Nah, di sini dia mendapatkan ruang dan terciptalah sebuah gol. Nah, bagi Rio Matsumura, ini bukan situasi pertama kali dia mendapatkan case seperti saat menghadapi Madura. Di pertandingan kemarin itu dengan skema 1-3-4-1-2 ini banyak sekali momen demikian dirasakan, didapatkan oleh Rio Matsumura. Terlihat jelas bagaimana sampai saat kita membuat video ini, Rio Matsumura yang berada di belakang Gustavo dan Simic ataupun pemain lainnya sangat nyaman ya bermain di area seperti itu teman-teman. Dan gol keempat dari Persija Jakarta ya berasal dari situasi set piece
yang bisa dimanfaatkan oleh Pedro Henrique. Kesimpulannya teman-teman, Persija Jakarta berhasil memanfaatkan permainan Madura United yang lebih banyak menunggu dengan struktur 6-3-1-nya dalam menciptakan berbagai macam kreasi akibat tekanan-tekanan yang minor dilakukan oleh pemain Madura United. Nah, kemudian yang kedua, Madura United pun terlihat pendekatannya lebih bermain aman di pertandingan ini kala skor masih kacamata. Tetapi mereka ketika sudah tertinggal baru bermain terbuka. Nah, pemilihan untuk bermain seperti itu cukup menarik juga apa yang dilakukan oleh pelatih Madura United. Aku pun mengerti karena perjalanan Madura United ikut di level Asia kemudian di Liga 1 pasti menguras stamina. Harus pelatih pun dengan cermat bermain dengan gaya apa di atas lapangan, dengan gaya yang sudah dilakukan oleh Madura. Nah, disitulah Persija Jakarta dengan efektif mampu mengokupansi titik-titik yang muncul di atas lapangan. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.